Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gerak harmonik yang terdapat di halaman 251. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dari gerak harmonik. Yang kedua, mampu membedakan fase, sudut fase, dan beda fase pada gerak harmonik. Nah, sekarang kita akan membahas gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan juga frekuensi yang tetap. Gerak harmonik ini bersifat periodik sehingga tiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Gerak harmonik dapat ditinjau dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan fasenya. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan gerak harmonik. Untuk mendapatkan persamaan-persamaan dari gerak harmonik, dapat dilakukan pendekatan melalui gerak melingkar beraturan karena proyeksi gerak melingkar pada sumbu X dan sumbu Y berupa gerak harmonik. Jika kecepatan sudutnya omega, maka waktu yang diperlukan oleh sebuah titik untuk bergerak dari P0 ke P adalah Theta sama dengan omega dikali T, maka Theta per 2 dikali Pi dikali T. Nah, selanjutnya adalah simpangan gerak harmonik. Simpangan gerak harmonik dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Secara matematis, besarnya simpangan sumbu Y atau sumbu X dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan R dikali cos theta sama dengan R dikali cos buka kurung 2pi per T tutup kurung dikali T. Sedangkan Y sama dengan R dikali sin theta sama dengan R dikali sin buka kurung 2pi per T tutup kurung dikali T. Di mana R sama dengan jari-jari lingkaran. 2pi per T adalah kecepatan sudut dan T adalah lama getarnya. Dengan menggunakan gerak harmonik pada sumbu Y, maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi Y sama dengan A dikali sin dikali omega dikali T atau X sama dengan A dikali cos dikali omega dikali T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan gerak harmonik. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi. Kecepatan gerak harmonik dapat diketahui dengan menurunkan fungsi simpangan terhadap waktu. Nah, secara matematis, kecepatan gerak harmonik dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali sin dikali omega T. V sama dengan dy per dt sama dengan d per dt dikali A dikali sin dikali omega dikali T. Maka V sama dengan A dikali omega dikali cos dikali omega dikali T. Selanjutnya, kita akan membahas percepatan gerak harmonik. Persamaan percepatan pada arah sumbu Y atau AY dapat dicari menggunakan komponen percepatan sumbu Y. Arah vektor percepatan selalu berlawanan dengan arah posisi vektornya, yaitu AY sama dengan minus ASP dikali sin theta. Maka menjadi minus omega R dikuadratkan per R dikali cos dikali omega dikali T. Atau bisa juga A sama dengan A dikali omega dikali cos omega dikali T. Maka hasilnya sama dengan minus omega kuadrat dikali Y.
Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah fase gerak harmonik. Secara fisik, fase gerak harmonik dapat dipandang sebagai suatu keadaan gerak yang ada hubungannya dengan arah simpangan dan arah geraknya pada saat tertentu. Bilangan yang menentukan arah dan nilai Y dan V adalah besaran omega T ditambah theta 0 yang disebut sebagai sudut fase gerak harmonik. Theta sama dengan omega T ditambah theta 0 sama dengan 2pi per T besar dikali T ditambah theta 0. Fase adalah besarnya sudut fase atau theta dibagi dengan bilangan 2pi, maka secara matematis dapat dituliskan persamaannya fase sama dengan T kecil per T besar ditambah theta 0 per 2pi sama dengan T kecil per T besar ditambah fase 0. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gaya dan frekuensi gerak harmonik pada pegas. Gerak harmonik pada pegas dipengaruhi oleh gaya pegas F yang besarnya sebanding dengan simpangannya Y dan arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Besarnya gaya tersebut adalah F sama dengan minus K dikali Y. Dengan K adalah konstanta gaya pegas, Y besarnya simpangan diukur dari keadaan setimbang, dan tanda negatif menunjukkan arah gaya F selalu berlawanan dengan arah geraknya. Karena menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A, dan percepatan gerak harmoni A sama dengan minus omega kuadrat dikali Y, maka diperoleh F sama dengan minus M omega kuadrat dikali Y. Maka dengan menyamakan persamaan-persamaan di atas, dapat diperoleh persamaan untuk frekuensi, yaitu omega sama dengan akar dari K per M. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah yang pertama, gerak harmoni adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Yang kedua, persamaan simpangan gerak harmoni adalah Y sama dengan A dikali sin omega T atau X sama dengan A dikali cos omega T. Yang ketiga, persamaan kecepatan gerak harmoni adalah V sama dengan A dikali omega dikali cos omega T. Dan yang keempat adalah persamaan percepatan gerak harmoni adalah A sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang gerak harmonik. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah. Dan ingat, kalau kalian berpergian, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.